Isu kontemporer. Isu kontemporer ini berasal dari dua kata. Yang pertama adalah isu, sedangkan yang kedua adalah kontemporer. Apa arti kedua kata ini? Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa itu isu? Nah, menurut Register dan Larkin, isu mempresentasikan suatu kesenjangan antara praktek korporat dan dengan harapan-harapan para stakeholdernya. Sedangkan menurut Chess dan Jonas, isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan, yang siap diambil keputusannya. Artinya, menurut Chess dan Jonas ini, isu adalah sebuah masalah yang belum bisa kita ambil keputusannya. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia, isu dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama adalah masalah yang dikedepankan atau untuk ditanggapi dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Atau seperti angin desas-desus. Itulah isu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Sedangkan kontemporer. Nah, apa sih itu kontemporer? Kontemporer adalah suatu hal yang modern yang masih eksis terjadi dan berlangsung sampai sekarang. Atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Itulah arti dari kontemporer. Nah, dari pengertian kedua kata di atas, maka dapat diartikan bahwa isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau terjadi atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Artinya kita dapat tarik kesimpulan bahwa isu kontemporer ini adalah suatu pokok persoalan yang sedang trending saat ini atau trending topik saat ini. Dengan cara penyelesaiannya secara saat ini juga, atau masa sekarang atau masa modern. Itulah isu kontemporer. Isu kontemporer. Nah, bisa kita lihat di berbagai macam negara mengenai isu-isu kontemporer pada saat ini. Di negara Amerika Serikat bisa kita lihat, ya banyak sekali, ada 7 isu-isu kontemporer. Salah satunya cybercrime, proxy war. Di Afrika, salah satunya ada corruption. Di Jerman, salah satunya ada cybercrime juga. Di Rusia, salah satunya ada corruption dan cybercrime, bahkan proxy war. Bahkan ada terorisme. Kemudian di Cina, ada cybercrime salah satunya. Kemudian di Australia, obesity, kegemukan. Sedangkan di India ada corruption, terorisme, dan cybercrime. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa di berbagai macam negara ini yang menjadi trending adalah salah satunya cybercrime dan proxy war. Bahkan terorisme juga menjadi trending. Isu-isu kontemporer. 1. Korupsi. 2. Narkoba. 3. Terorisme. 4. Money laundering. 5. Proxy war. Dan 6. Cybercrime. Inilah isu-isu kontemporer saat ini di Indonesia. Nah, kita bahas, kita kupas satu persatu. Yang pertama, korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah segala tindakan yang menyelewengkan suatu jabatan atau amanah atau kekuasaan demi mendapatkan suatu keuntungan bagi diri si pelaku. Dan sejarah korupsi di Indonesia sangatlah panjang, mulai dari zaman sebelum kemerdekaan, yaitu pendudukan Belanda di Indonesia. Lalu zaman setelah kemerdekaan, yaitu mulai dari era Orde Lama, era Orde Baru, hingga era reformasi sekarang ini.
Budaya korupsi belum bisa hilang dan terus mengakar di bumi pertiwi ini. Bagaimana bumi pertiwi ini akan maju dan berkembang? Kalau pemerintah terkait masih melaksanakan korupsi atau melakukan korupsi. Bagaimana salah satunya untuk menghindari korupsi? Oh, katakan tidak pada korupsi. Stop korupsi. Kita selaku ASN jangan sampai melakukan korupsi, menyelewengkan dana, bahkan menyelewengkan suatu jabatan. Bisa kita lihat pengalaman-pengalaman terlebih dahulu, data-data terlebih dahulu, ASN korupsi pada tahun 2018. Pemerintah kabupaten berjumlah 57 orang, pemerintah kota 12 orang, provinsi 7, negara 6, bahkan kementerian 3 orang. Oh, sangat miris sekali pada saat itu. Maka dari itu, kita harus mengetahui isu-isu korupsi pada saat ini, sehingga kita dapat katakan tidak pada korupsi. Baik, yang kedua yaitu narkoba. Sesuai dengan pengertian pasal 1 butir 1 Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Bisa kita lihat di sebelah adalah jenis-jenis narkoba dan bahayanya. Yang pertama adalah sabu-sabu. Pemakaian sabu-sabu akan mendapat masalah pada jantungnya, seperti daya jantung tidak teratur dan peningkatan tekanan darah. Yang kedua adalah heroin dan morfin. Efek heroin jangka pendek yang dirasakan adalah mulut terasa kering dan anggota tubuh sulit digerakkan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah ekstasi, merupakan zat psikodipsteptik atau zat pengganggu. Ekstasi mampu merubah aktivitas otak hingga menyebabkan perubahan suasana hati si pemakainya. Yang keempat adalah ganja. Ganja salah satu tanaman yang sangat berbahaya. Mengkonsumsi ganja dapat meningkatkan risiko gangguan mental seperti depresi, cemas, dan ketergantungan. Hati-hati dengan jenis-jenis narkoba berikut ini. Jangan sampai kita selaku ASN menjadi pemakai, bahkan pengedar. Katakan tidak pada narkoba. Yang ketiga adalah terorisme. Definisi terorisme sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menyebutkan bahwa terorisme merupakan tindak pidana yang didefinisikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Nah, kita lihat terorisme dari masa ke masa. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an. Contohnya, penggulingan Tsar Rusia pada tahun 1920-an sampai 1960-an. Contohnya, salah satunya adalah revolusionari Irlandia. 1970-an, contohnya Brigade Merah Italia. Tahun 2000-an, contohnya Al-Qaeda dan ISIS. Maka kita selaku ASN harus mengetahui isu-isu teroris pada saat ini. Bahkan kita harus bersama pemerintah untuk cegah terorisme. Yang keempat, yaitu
money laundering. Apa itu money laundering? Pengertiannya adalah bukan pencucian uang. Artinya bukan uang itu dicuci. Memang pengertian money laundering itu adalah pencucian uang. Tapi bukan uangnya yang dicuci. Seperti kita lihat pada gambar. Ada manusia memasukkan uang ke dalam mesin cuci. Bahkan menjemurnya. No, bukan itu money laundering. Money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang hasil kejahatan. Menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan pemindahan tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangannya atau financial system, sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang seolah-olah bukan hasil kejahatan. Itulah money laundering. Maka dari itu, hindari kejahatan pencucian uang di pemerintahan. Apalagi kita selaku ASN dalam menjalankan tatanan pemerintahan. Ayo bersama hindari money laundering. Dan yang kelima adalah proxy war. Apa itu proxy war? Proxy war adalah sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti atau menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Kita lihat proxy war di Indonesia, motif proxy war, motif proxy dan soft power dalam proxy war. Kita lihat keamanan nasional Indonesia akan terganggu, integrasi dan disintegrasi kontra proxy war. Proxy war bisa kita katakan perang masa kini yang terjadi dan perlu diwaspadai oleh Indonesia. Salah satunya adalah perang proxy war. Proxy war tidak melalui kekuatan militer, tetapi perang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik melalui politik, ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk bidang lainnya. Hal inilah yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depannya. Maka kita selaku tatanan pemerintahan jangan sampai terlibat dalam proxy war. Yang keenam yaitu cybercrime. What is cybercrime? Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan dan jaringan komputer, jaringan internet sebagai medianya. Dalam arti luas, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Dalam arti sempit, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditunjukkan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Nah, kita harus ketahui, harus berhati-hati dengan cybercrime. Di mana cybercrime ini adalah suatu keahlian seseorang dalam membobol situs melalui internet. Pernah di Kayong Utara, seorang siswa lulusan SMA membobol situs. Keahlian-keahlian inilah yang bisa membahayakan negara. Jenis-jenis cybercrime bisa kita lihat berdasarkan jenis aktivitas. Berdasarkan jenis kejahatan bisa kita lihat cybercrime ada bagannya, kejahatan via jaringan internet, kejahatan via jaringan internet juga ada. Itulah isu-isu kontemporer saat ini. Ada 6. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.